Mungkin rekan-rekan belum tahu bahwa Hasto Kristianto menyandang status tersangka untuk dua perkara sekaligus. Bayangkan, dua perkara sekaligus dibabat semua oleh Hasto. Jadi ini memang benar-benar kasus yang sangat besar serta skandal yang akbar ketika diungkap oleh KPK, dan kita wajib mengapresiasi kinerja tinggi serta totalitas dari KPK yang memang tidak gentar meskipun ada beberapa intervensi. Dan kembali lagi bersama kami, kali ini kita akan melihat bagaimana desakan yang sangat-sangat besar dan tinggi dari masyarakat kepada KPK untuk segera menangkap serta menahan Hasto Kristianto. Kemudian KPK pun memberikan lampu hijau terkait penahanan serta penangkapan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bagaimanapun juga kita harusnya menghargai proses hukum yang ada, kemudian kita memang diwajibkan untuk mentaati itu semua. Namun kemudian kita akan melihat bagaimana gejolak yang terjadi ketika Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka. Banyak pihak yang justru berburuk sangka kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto karena memang seolah dinilai membantu Jokowi dalam membalas dendam kepada Hasto karena memang telah memecapnya. Namun ternyata semua anggapan tersebut sangatlah tidak benar dan tidak ada fakta serta bukti yang relevan bahwa dikatakan faktanya seperti itu. Namun itu adalah hak setiap orang dan kita memang berhak menyanggah beberapa argumen tersebut, termasuk argumen yang menyatakan bahwa penangkapan Hasto adalah berkaitan dengan isu politis, dan itu memang saya konfirmasi sangat tidak benar dan berita itu adalah berita mengada-ada. Kemudian kita akan melihat bagaimana proses serta alur penangkapan dari Hasto Kristianto, dan tentu saja ini akan sangat menyulitkan situasi internal PDI Perjuangan. Bahkan Partai Banteng tersebut sudah mulai membahas rapat-rapat internal terkait pengganti dari Hasto ini. Kita semua tahu bahwa sejatinya Hasto ini adalah Sekjen PDI Perjuangan terlama. Namun meskipun begitu, bagaimana lagi? Kasus hukum yang menjeratnya sangatlah pelik. Apalagi ini berkaitan dengan kasus suap serta tindak pidana lainnya. Karena memang kata penyidik KPK, jika teman-teman perhatikan, surat perintah penyidikan Hasto ini ada dua, artinya memang beberapa pasal dilimpahkan kepada Sekjen Partai Banteng tersebut. Namun meskipun begitu, kita tentu saja harus menunggu konfirmasi langsung dari KPK, dan memang kita pun sedang berjuang berkomunikasi bahwa saya ingin menanyakan secara langsung bahwa kapan penangkapan Hasto Kristianto ini dilakukan, karena memang sejauh saya berdiskusi dengan rekan-rekan, bahkan Bapak Novel Baswedan mengatakan sejatinya Hasto ini sudah dianjurkan, sudah diajukan kepada tim penyidik serta tim ketua KPK, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun sangat disayangkan pada saat itu KPK memang memfokuskan terlebih dahulu kepada Harun Masiku. Namun pada saat ini KPK sangat bertindak tegas dan berani menetapkan tersangka Hasto Kristianto. Bahkan juru bicara KPK mengatakan bahwa tim penyidik memiliki kewenangan untuk menahan atau tidaknya seseorang setelah ditetapkan menjadi tersangka. Namun kebanyakan dalam sejarah Republik Indonesia yang sudah menjadi tersangka tentunya pasti akan ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Karena memang Hasto ini sudah ada surat perintah penyidikan, kemudian bukti-bukti yang dijerat pun sudah sangat jelas, serta memang ini sangat sulit dibantah karena luar biasanya KPK bisa mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut. Kemudian Tessa Mahardika mengatakan penahanan terhadap tersangka akan dilakukan apabila memenuhi syarat material atau menjelang berkas perkara lengkap. Artinya memang tim penyidik sedang berjuang keras untuk melengkapi dokumen-dokumen yang bersifat bisa dijadikan alat hukum atau landasan hukum untuk menahan Sekjen PDI tersebut atau Hasto Kristianto, dan akan dilakukan pada saat menurut penyidik memenuhi syarat material serta memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan penahanan. Tentu saja ini harus kita hargai dan hormati karena memang penyidik tidak bisa menahan seseorang secara langsung karena memang harus ada beberapa prosedur hukum yang dilalui, yang nantinya prosedur hukum tersebut sangat-sangat ketat. Mungkin rekan-rekan belum tahu bahwa Hasto Kristianto menyandang status tersangka
untuk dua perkara sekaligus. Bayangkan, dua perkara sekaligus dibabat semua oleh Hasto. Jadi ini memang benar-benar kasus yang sangat besar serta skandal yang akbar ketika diungkap oleh KPK, dan kita wajib mengapresiasi kinerja tinggi serta totalitas dari KPK yang memang tidak gentar meskipun ada beberapa intervensi-intervensi di dalamnya, namun KPK tetap menjalankan mandatnya sesuai hukum perundang-undangan. Jadi memang dalam hal ini Hasto berperan sangat krusial dan aktif dalam pelarian kasus peringatan antar waktu yang terkait dengan penyuapan pada komisioner KPU. Artinya memang ketika KPK pada saat itu berfokus kepada Harun Masiku, justru Hastolah yang menyimpan banyak-banyak sekali bukti serta menjadi dalang di balik semua itu. Jadi artinya memang ketika sudah melakukan penyidikan kepada Hasto pada saat berstatus saksi, jadi KPK sudah tahu bahwa Hasto ini bisa berpotensi besar menjadi tersangka dan memang ada beberapa indikasi bukti pada saat itu. Kemudian ketika dilanjut, KPK menemukan bukti. Jadi mau tidak mau KPK harus menetapkan Hasto sebagai tersangka, dan ini memang sifatnya berdasarkan legalitas hukum yang ada di Indonesia.